Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasri Faisal Sabila dari kelas 10 IPA 2. Ini dari kelas 10 IPA 2. Nama saya Bayu Aji dari kelas 10 IPA 2. Dia dari 10 IPA 2. Radias dari 10 IPA 2. Saya Zaki Fajri dari 10 IPA 2. Saya berasal dari kelas 10 IPA 2. Nadira Zafira dari kelas 10 IPA 2. Ini saya akan menjelaskan tentang salah satu daur biogeokimia, yaitu daur karbon. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih daur biogeokimia itu. Jadi, daur biogeokimia adalah proses pertukaran atau perubahan yang akan dilakukan secara terus-menerus dan akan membentuk komponen biosfer kimia serta akan melibatkan peran pada Daur karbon adalah salah satu elemen yang berputar dalam ekosistem yang dimulai dari produsen, konsumen, dan organisme terhadap pembusukan. Jadi ada beberapa cara karbon ini diambil dari atmosfer. Ketika contohnya satu, Daur dimulai dari karbon monoksida yang tergantung di udara dan larut dalam air akan membentuk persediaan unsur karbon anorganik dan asal unsur karbon organik. Di udara nih terdapat kurang lebih 0,03% karbon dioksida. Berasal dari respirasi, aktivitas industri, bahkan dari hutan-hutan yang terbakar. Tumbuhan menggunakan senyawa karbon di udara sebagai bahan baku fotosintesis. Hasil dari fotosintesis adalah zat makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu sendiri dan juga organisme naik dari tumbuhan herbivora maupun karnivora. Makhluk hidup manusia dan hewan akan memecah karbohidrat yang melalui proses respirasi dan pelepasan karbon dioksida Hewan dan tumbuhan yang mati dijadikan dioksida, air dan mineral dan oleh pengurai. Yang keempat adalah pada proses pernapasan tumbuhan dihasilkan lagi CO2 dan oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahma Juliana Sinaga dari kelas. Kali ini saya akan mempresentasikan pelajaran biologi tentang pengertian fosfor. Fosforus atau fosforus P merupakan bahan pembentuk tulang pada hewan. Semua makhluk hidup memerlukan fosforus untuk digunakan sebagai membentuk DNA, RNA, protein, energi ATP, dan senyawa organik. Saya akan membahas bagaimana cara terjadinya siklus daur fosfor. Yang pertama, pelapukan batuan. Karena sumber utama fosfor ditemukan dalam batuan, maka langkah pertama dari siklus fosfor melibatkan ekstraksi fosfor dari pelapukan batuan. Fosfor dalam tanah itu subur, menyuburkan tumbuhan-tumbuhan. Jadi tumbuhan itu subur gara-gara bebatuan yang udah lapuk itu dimakan oleh hewan, tumbuhannya dimakan oleh hewan. Feses cetak urin tumbuhan dan hewan yang mati akan terurai menghasilkan
organisme hidup atau humus. Terus kemudian diproses oleh dilakukan oleh mikroba, baik untuk menghasilkan energi atau menumpuk nitrogen dalam bentuk yang dibutuhkan untuk nitrat berlaku sebagai makanan tumbuhan nitrogen anorganik tanah. Ini produk-produk ekskresi hewan, bangkai tumbuhan mati terbuang ke tanah. Jadi mikroorganisme menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen dan mensintesis protein seluler. Kemudian menjadi amonia yang digunakan untuk membuat pupuk atau bahan pelet. Yaitu pembakaran bahan bakar fosil, mesin mobil, dan membangkit listrik termal yang melepaskan berbagai nitrogen oksida. Proses lainnya itu pembentukan NO dari N2 dan O2 karena foton dan petir dapat memfiksasi nitrogen. Pembentukan nitrat atau nitrifikasi, nitrit dioksidasi menjadi nitrat oleh nitris subakter. Sini banyak spesies heterotrofik mereduksi nitrat menjadi amonia melalui nitrit. Terus ada denitrifikasi, reduksi nitrat menjadi nitrogen gas oleh bakteri tersebut seperti Pseudomonas. Nah, dari sini terus lalu menjadi nitrogen bebas. Ntar diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haikal Kamil Sahab dari kelas. Saya Raidul Akiman Muliha, saya dari kelas 10 IPA 2. Dari kelas 10 IPA 2. Saya Amar Zardia Prafka dari kelas 10 IPA. Rasid Andri Awaru. Kali ini saya akan membahas tentang siklus sulfur atau daur. Kita harus mengerti apa pengertiannya. Jadi sulfur dan belerang ini berada di atmosfer dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2 yang berasal dari aktivitas penjelasan dari tabel yang pertama akan terjadi dari daur belerang adalah ini atau alias fotosintesis. Daur karbon, fotosintesis merupakan daur karbon ini diawali oleh penyerapan CO2 oleh tumbuhan dan dijadikan persenyawaan organik yaitu glukosa melalui fotosintesis. Hewan herbivora atau konsumen satu akan memakan produsennya untuk makanan dan akan menyebabkan adanya sulfur di dalam tubuhnya. Setelah itu konsumen satu juga akan dimakan oleh konsumen dua yang menyebabkan juga konsumen dua terdapat sulfur. Dan itu nanti akhirnya hewan-hewan ini mati dan jasad-jasadnya akan diurai oleh dekomposer yang dimana juga akan dibantu oleh bakteri-bakteri yang ada. Nah, penguraiannya terbagi jadi dua jenis, yaitu penguraian aerob, yaitu dimana hidrogen sulfida akan dioksidasi hingga menghasilkan senyawa sulfat, dan senyawa itu akan mengalami reduksi yang dimana akan menghasilkan hidrogen sulfida kembali. Kesimpulan untuk siklus belerang ini saya harus baca karena susah, ya kan? Maaf Bu, jadi belerang adalah elemen non logam. Yang kedua, itu terkandung di alam sebagai unsur murni, itu belerang. Nah, yang ketiga itu belerang ditemukan di udara karena aktivitas vulkanik penggunaan bahan bakar fosil seperti di daerah gunung. Yang presentasi dari saya, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.